ketua lingkungan kita memulai untuk Sarasian Keluarga Paroki Administratif Maria Bunda Allah dengan tema keluarga sebagai fondasi iman, harapan, dan kasih. Tujuan Sarasian ini adalah bertujuan untuk menumbuhkan kembali keluarga sebagai gereja kecil atau Ecclesia Domestica. Maksudnya ialah bahwa di dalam setiap keluarga Kristiani hendaknya terdapat bermacam-macam segi dari seluruh gereja. Sebagai gereja, sebagai keluarga, itu merupakan tubuh Yesus Kristus. Sebagai gereja juga, setiap keluarga dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang begitu luar biasa, baik di dalam maupun di luar keluarga. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga dipenuhi dengan iman, harapan, dan kasih. Untuk pertemuan pertama kali ini adalah menghidupi janji perkawinan untuk membangun fondasi iman dalam keluarga. Ngopi bareng, ngolah, ya, ngobrol pengalaman iman. Ya. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita walaupun kita nyantai, tapi kita juga perlu selalu mohon bimbingan. Untuk itu mari kita siapkan, kita berdoa sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pengasih, Bapa kami semua, kami bersyukur boleh kembali berkumpul untuk mengadakan pertemuan iman keluarga ini, sehingga kami dapat saling meneguhkan antara sesama kami, agar keluarga kami semua semakin beriman dan menemukan keyakinan akan kasih Immanuel-Mu bagi kami semua. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam agama Katolik, pernikahan merupakan persatuan laki-laki dan perempuan yang sudah direncanakan sejak awal dan tidak boleh diceraikan. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam Matius. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sakramen perkawinan dapat diartikan sebagai persatuan antara pria dan wanita yang terikat hukum untuk hidup bersama seumur hidup. Katekismus Gereja Katolik menegaskan persatuan seumur hidup antara pria dan wanita yang telah dibaptis ini sifatnya terarah pada kesejahteraan suami istri, pada kelahiran dan pendidikan anak. Hal ini berkaitan dengan gambaran kasih Allah yang bebas, tanpa paksaan, setia, menyeluruh, dan berbuah. Kemudian di dalam perkawinan ada janji yang diucapkan kedua calon mempelai. Janji pernikahan Katolik merupakan bukti komitmen yang mengingatkan pasangan sampai nanti maut memisahkan. Janji pernikahan Katolik adalah puncak dari kesatuan dan ikatan perkawinan, mewakili janji yang tulus dan mendalam antara kedua pasangan calon pengantin. Janji-janji ini bukan hanya menyatakan komitmen di hadapan manusia, tetapi juga berjanji di hadapan Tuhan, masyarakat, gereja sebagai saksi. Hubungan kasih melalui pengucapan janji itu menjadikan pria dan wanita menjadi karunia satu bagi yang lainnya, yang secara mendalam diwujudkan di dalam hubungan suami istri.
Jadi, jika dalam pembaptisan rahmat Tuhan dinyatakan dengan air atau penguatan dengan pengurapan minyak, namun di dalam perkawinan rahmat Tuhan dinyatakan dengan pasangan itu sendiri. Inilah arti sakramen perkawinan suami perkawinan. Suami adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi istrinya, dan istri adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi suaminya. Tuhan menghendaki perkawinan yang sedemikian sejak masa penciptaan, dengan memberikan rasa ketertarikan antara pria dan wanita yang harus diwujudkan di dalam kesetiaannya yang tidak terpisahkan seumur hidup. Untuk menggambarkan kesetiaan Allah yang tak terpisahkan dengan manusia, seperti ditunjukkan dengan sempurna oleh Kristus dan gerejanya sebagai mempelainya. Karena itu harusnya setiap hari suami selalu merenungkan, sudahkah hari ini aku menjadi tanda kasih Tuhan kepada istriku? Demikian juga istri merenungkan, sudahkah hari ini aku menjadi tanda kasih Tuhan kepada suamiku? Hal yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana kita setiap saat menghidupi janji-janji itu. Bagaimana kita berani untuk selalu bersama-sama di dalam kemalangan dan di dalam untung, bersama-sama di dalam sakit dan sehat. Rasa sakit yang dialami istri juga harus dirasakan suami. Begitu pula sebaliknya, bukan malah saling berlomba lebih sakit atau kadang berlomba lebih capek, lebih lelah. Ketika istri mengeluh capek, suami hadir dan meringankan dan menenangkan, bukan malah menandingi dengan mengeluh lebih capek. Karena kalau saling menandingi, yang terjadi adalah konflik dan tidak ada kasih di perkawinan itu. Jadi eyal-eyalan mau terus apa ya? Akhirnya jadi konflik. Nah, kalau konflik ini berkepanjangan, nah ini yang bahaya. Dalam arti bisa mungkin salah satu mengambil keputusan yang tidak kita inginkan. Biasanya terus banyak yang bisa. Menurut Paus Fransiskus di Istana Apostolik menegaskan bahwa perkawinan adalah persatuan seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dilandasi oleh cinta dan selalu menutup hari dengan kedamaian. Selain Paus Fransiskus, Paus Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio Ars 12 juga berpesan bahwa persatuan cinta kasih antara Allah dan umat yang merupakan bagian pokok dari wahyu dan pengalaman iman Israel berarti dalam perjanjian perkawinan yang diadakan antara seorang pria dan seorang wanita. Mari sebelum kita sharing, kita baca dulu. Ngobrol Bapak. Mari kita dengarkan. Bacaan diambil dari Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?
Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapakah yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, setelah kita merenungkan sabda Tuhan tentang sebuah perkawinan, maka mari kita sebelum menuju ke sharing tentang iman kita mengucapkan janji pernikahan bagi Bapak Ibu yang telah lama menikah. Mengucapkan janji perkawinan ini akan menjadi pengingat, dan bagi yang belum, maka akan menjadi gambaran bagaimana nanti kita akan menikah. Maka mari mengucapkan janji perkawinan secara bergantian di hadapan Tuhan, imam, para saksi, dan hadirin. Kita sebut nama masing-masing. Thomas Suryo Utomo. Dalam hati aja. Saya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa nama istri yang hadir di sini mulai sekarang menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci. Kemudian untuk yang istri, jadi kalau nanti nama suami di batin aja,
atau nama saya itu dibatin aja. Ini wong liya. Padahal Pak Paul, padahal jelasine ra Pak Paul. Iya. Oh itu nggak boleh kan kalau yang sudah suami istri ini sebagai pengingat. Mari kita ucapkan untuk yang istri di hadapan Tuhan, imam, para saksi dan hadirin, saya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa yang hadir di sini mulai sekarang menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Kita masuk dalam sharing mengenai pengalaman kita di dalam menghidupi janji perkawinan selama ini. Terkait dinamika perkawinan selama ini termasuk bagaimana menjaga iman dan keluarga di dalam keluarga. Bagaimana Bapak dan Ibu menjadikan Kristus sungguh sebagai pusat di dalam perkawinan selama ini. Kemudian bagi yang belum, bagaimana selama ini memandang sebuah perkawinan Katolik itu. Bagaimana perasaan dan apa yang dipikirkan ketika mengucapkan atau mendengar janji perkawinan. Apa yang dipikirkan terkait dengan hidup Katolik. Karena bagaimana menghadapi kata-kata untung dan malang, sehat dan sakit. Monggo dari ini siapa dulu? Untungnya ya kita berbahagia itu, tapi nanti ya diurus, kalau tidak sakit saja diurus, apalagi sakit. Kalau sakit kalau kita nggak ngurus tidak bisa. Harus saya yang ngurus. Tapi sebaliknya kalau saya yang sakit dia yang ngurus. Soalnya kan sama-sama kita kan udah satu. Jadi satu Tuhan kita menyatakan untung dan malang kita berdua. Penyawa nggak penyawa ya kita sama-sama berdua. Jadi kita hanya bahagia bersama, susah bersama. Belajar saya yang bisa saya sampaikan Pak. Nggak bisa panjang lebar untuk kebahagiaan. Disuruh menceritakan pengalaman itu ya ada yang indah, ada yang ada yang senang dan ada yang susah.
baiknya di sini. Ya memang namanya kehidupan suami istri. Dua hati menjadi satu. Ini aku tak nyengkir. Tanggal kuning ya satu hati. Tak jejeri madeg deh. Ya namanya kehidupan suami istri itu kadang ya ada pasang surutnya lah mengalami kehidupan. Ya kadang yang berteman hebat juga sering. Beda pendapat. Beda pendapat juga sering. Tapi ya syukur pada Tuhan kita bisa mengatasi, melewati kehidupan keluarga kami. Ya mungkin itu Bu Santi bisa. Nama kesayangannya kepanggil. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya, seperti yang disampaikan oleh suami saya, itu saya yakin semua pernah mengalami ketika apa yang melatar belakangnya kemudian kita beda pendapat, kita beda pemikiran begitu. Tetapi janji tadi itu yang selalu mengingatkan. Memang kadang yo jengkel tuh mesti manusiawi lah, manusiawi. Jotaan ki yo sering. Tapi kadang sabda Tuhan itu sangat membantu. Ketika saya sangat bersyukur dari pengalaman kami berdua itu, ketika wis jotaan terus ning gereja, khotbahe pas, wah kena sering tekan omah ki wis bawo. Itu jentik udah gini anak saya kalau janji lo ya janji gitu. Nggak jadi tidur di luar. Tak dilarke kloso piye. Jadi dan saya pribadi sebagai ketika mulai memasuki kita sudah serius, kemudian ke jenjang berikutnya itu saya dengan kesadaran penuh, mungkin misalkan dari sisi apapun saya punya kelebihan, dia ada kekurangan, disitulah saya ada. Demikian juga saya mengharapkan dengan suami, kekurangan yang ada dalam saya dilengkapi oleh suami. Dan yang terlebih adalah komunikasi. Dan mungkin kalau bapak-bapak lebih condongnya meneng wae umbano kok ora yo mari dhewe cerewete kan gitu. Tapi saya cenderung orangnya bisnis. 2, 3. Bocorannya adalah keluarga Gus Nazaret. Pak Ar, ayo Pak Ar. Keluarga Pak Paul. Ya, yang kedua belum, terus dah bener. Ayo, ada hadiahnya ini. Ya, ayo, Bang. Kemudian bagian nomor 3 Pak Ar. Nomor 3 dari 10 peserta. Jangan diangkat dulu hadiahnya. Valentine yang terindah. Kristus, terima kasih atas semua yang perhatiannya, semua yang hadir juga sudah terlibat semua dalam ngopi bareng ini.
ngobrol pengalaman iman. Untuk kopinya nanti setelah sesi ini boleh. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita mohon berkat melalui Bapak Prodiakon kita, Bapak Paul. Tuhan beserta kita. Semoga keluarga kita, pekerjaan kita, dan seluruh kehidupan kita selalu diberkati oleh Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.